Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini di hari Kamis 3 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu, memohon kepadamu untuk memberikan hikmat agar kami menjadi pendengar-pendengar dan pemerhati firman Tuhan yang terus-menerus, sehingga kami beroleh berkat dari dalamnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Hosea 5 ayat 1 hingga 5 dengan judul perikop Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Mendengar dan memerhatikan, itulah judul Renungan Oasis Fajar hari ini. Ayat penekanan ayat 1, dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Saudara-saudaraku, ayat di atas merupakan peringatan Tuhan kepada para imam, rakyat biasa, dan keluarga raja. Tuhan ingin mereka mendengar dan memerhatikan hal-hal yang disampaikannya melalui Nabi Hosea. Sebagai pemimpin agama, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk membawa bangsa Israel kepada pertobatan, yaitu mereka yang tidak setia dengan mengabaikan peringatannya dan melakukan penyembahan berhala. Namun ironisnya, para pemimpin agama itu sendiri yang justru tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan mengingatkan mereka agar sungguh-sungguh mendengarkan peringatannya. Mereka harus bertobat dan memerhatikan dengan seksama hal-hal yang Tuhan sampaikan. Tuhan juga berbicara kepada keluarga raja sebagai pemimpin politik di tanah Israel, agar mereka memasang telinga pada peringatan yang disampaikannya. Mereka sering terlibat dalam kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Kerinduan Tuhan adalah juga bagi kita anak-anaknya pada zaman sekarang,
yaitu harus mendengar dan memerhatikan firman-Nya. Bukan saja hanya mendengarkan dan memerhatikan, tetapi juga harus menaati, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak memandang apakah para pemimpin agama, rohaniawan, tokoh politik, ataupun rakyat biasa, semua harus mendengar dan memerhatikannya. Kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kita. Ketaatan pada firman Allah adalah bukti nyata bahwa kita mengasihi Dia dan mengindahkan ajarannya. Sebuah penegasan, ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, sebagai orang percaya yang mendengar dan memerhatikannya akan menerima kebahagiaan hidup kekal. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami mengabaikan suara-Mu dan tidak mengindahkannya. Tolong kami untuk selalu mendengarkan dan memerhatikan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam mendengarkannya dan memperhatikan serta melakukan firman Tuhan. Amin.